kita mendengar bahwa akhlak Syekh Abdul Qadir adalah di antaranya dermawan. Para ikhwan rahimakumullah, dermawan ini di manqabah tersebut itu kalau sedikit kita kupas ada dua makna ya. Dermawan bimakna zahir, dermawan bimakna batin. Dermawan bimakna zahir, kita semua sudah mafhum. Orang yang dermawan itu orang yang rajin bersedekah, menyisihkan sebagian harta bendanya untuk agama, untuk fakir miskin, untuk pendidikan, sosial, dan lain-lain. Nah, yang kedua, kalau dermawan secara hakiki itu, talqin zikir untuk periode saat ini diberikan tanpa syarat apapun. Tinggal maunya. Karena harta yang paling agung adalah talqin zikir. Zikir itu adalah kenikmatan yang paling agung. Ya, Guru Agung sebagai pemegang harta itu, siapapun yang minta mesti diberi, jangan dinantikan. Itu. Jadi kalau di manqabah tadi dikatakan, jika ada orang yang meminta baju Syekh Abdul Qadir saja, sampai dikasih. Itu pernah saya mendengar di Pangsaabah, itu mana hakikinya, maksudnya talqin. Karena talqin zikir itu adalah pakaian ruhani. Jadi orang yang belum ditalqin itu ruhnya belum berpakaian, masih telanjang. Nah, itu sedikit tentang dermawan dalam dimensi tasawuf versi Pangsaabah Aos, bahwa jika ada yang meminta talqin zikir, kasih segera, jangan dinantikan. Itu dermawan. Nggak ada harus itu, harus ini. Tentu kita tidak membandingkan dengan thariqah yang lain, ya karena ada tanbih. Ini hanya untuk lingkungan kita. Para ikhwan rahimakumullah, pada malam hari ini sedikit saya akan membahas tentang bentuk sodakoh tanpa harta. Ya. Kalau sodakoh dengan harta, kita semua sudah paham, sering melakukan. Bahkan untuk saat ini Pengrasa Abah sedang dan terus menggemborkan sodakoh dana abadi Sinarasa PPKN 3. Yang tadi kemarin malam di Masjid Agung Ciamis, Pengrasa Abah malah menambahkan, saya menyampaikan pengumuman Bapak Ibu. Saya bilang di pengumuman, terima kasih atas nama pengurus inti dana abadi Sinarasa kepada para ikhwan yang sudah mengeluarkan dana abadinya sebesar 1 juta per orang. Bagi yang belum, mari kita niat untuk ikut khidmat ke Pengrasa Abah. Saya bilang begitu. Pengrasa Abah langsung merespon, mengomentar. Bagi yang sudah, tambah lagi, katanya begitu, Bunda Yuni. Oh ya, Jadi, bagus lah. Mau sedekah ya buat diri sendiri, bukan buat langsung siapa-siapa. langsung saya sampaikan kepada para ikhwan dan semua, menyambut dengan tepuk tangan siap gitu ya. Kata Pengrasa Abah, niatkan untuk memanjangkan umur. Sodakoh dana abadi Sirnarasa itu niat untuk memanjangkan umur. Bukan kata Abah, kata Pengrasa Abah. Sabda Nabi itu. As-sodaqatu tadfa'ul bala wa tazidu fil umri. Nabi bersabda, sodakoh itu mencegah musibah, bencana, balai, malapetaka. Wa tazidu fil umri, dan bisa memanjangkan umur. Bahkan Pengrasa Abah Anom dengan bahasa Sundanya menyampaikan kepada Pengrasa Abah Aos, dan oleh Pengrasa Abah Aos disebarluaskan. Ku sodako mah rek paeh isu ke bisa terjadi. Dengan sodakoh itu mau meninggal besok bisa tidak jadi. Itu memang ada kisahnya. Nah, jadi ikhwan akhwat rahimakumullah, Guru Agung telah mencontohkan kita semua mari bersukaria, meniatkan dengan kuat dan tekad untuk ikut sodakoh dana abadi Sinarasa, sehingga
kegiatan dakwah, pendidikan sosial di lingkungan Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Surya Sinarasa baik di pusat ataupun daerah ke depannya semakin kokoh dengan berkumpulnya sodakoh dan abadi dari semua ikhwan akhwat. Saya secara pribadi atas nama pengurus inti bidang komunikasi dan koordinasi melalui Manaqib Online ini juga menyampaikan triliun terima kasih kepada ikhwan akhwat yang sudah mulai nyicil kepada sodakoh dan abadi tersebut. Nah, ikhwan akhwat rahimakumullah, ada bentuk-bentuk sedekah tanpa harta, tetapi berbanding lurus senilai dengan sedekah seperti dengan harta. Apa itu? Ya, di antaranya ikhwan akhwat rahimakumullah, bentuk sedekah tanpa harta yang pertama adalah sholat. Rasulullah SAW bersabda, "Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum fi kulli yaumin sadaqah, falahu bi kulli salatin sadaqah." Artinya, di setiap pagi hari, ruas-ruas di antara kalian, sabda Nabi, harus disedekahi. Maka ia dapat menyedekahinya dengan sholat. Ruas-ruas itu buku-buku badan kita. Tangan ada ruasnya. Kalau bahasa Sunda buku-buku ya, sendi-sendi, sorry. Ya, sendi-sendi badan kita ini mesti disedekahi sabda Nabi. Nah, cara mensodakohinya itu adalah dengan sholat. Sholat fardu ataupun sholat sunat itu bernilai sedekah. Ikhwan akhwat. Bahkan sebuah hadis lagi yang lain mengatakan wa kullu khatwatin tamsyiha ila shalah sedekah. Dan setiap langkah menuju sholat adalah sedekah. Jadi bukan hanya sholat, jalannya saja. Jika tempat sholatnya, masjidnya agak ada jarak, harus semangat itu. Karena ternyata langkah menuju tempat sholat itu dinilai sedekah. Ya, Bunda Yuni ke tempat sholat jauh nggak? Atau di situ aja? Jauh ya, 2 jam bolak-balik ke masjid. Ya, jadi dengan mendengar hadis ini semangat kita, ya, bukan menciut tapi mencuat. Itu bahkan kita melihat guru agung Pengarsa Abah Sapari Manakib ya di setiap titik kabupaten bahkan provinsi. Para ikhwan dari jauh itu menuju tempat-tempat manakib. Untuk apa? Kan di dalamnya untuk sholat. Sholat berjamaah baik yang fardu atau yang sunnah. Nah ikhwan akhwat, dengan penjelasan ini mari kita semakin yakin, semakin semangat melakukan amaliyah mursyid yang sudah Abah ijazahkan, sudah Abah berikan kepada kita semua. Silakan laksanakan. Nah dengan ilmu itu menambah keyakinan. Ya, subhanallah para ikhwan. Kita dari bangun tidur, mau tidur semuanya sholat terus ya. Itu apalagi pagi habis itu subuh itu ya, isyrok, isti'adah, isti'anah, isyrok, isti'adah, istikharah, isti'anah, syukur kabinet merah putih, duha dan kifaratul baul. Waduh, itu kata Abah tuh sarapan. Ayo sarapan, sarapan rohani. Maka sehat ya badan kita. Karena sendi-sendi kita ketika kita melaksanakan sholat itu adalah bentuk sedekah para ikhwan. Baik, yang kedua, bentuk sedekah tanpa harta adalah zikrullah. Nah, ini pekerjaan kita sehari-hari. Zikir ini bernilai sedekah. Bahkan ada sebuah riwayat mengatakan jika ada orang yang kaya raya, banyak uangnya, dia membagi-bagikan hartanya kepada orang lain. Ya. Dibandingkan dengan orang yang berzikir, maka berzikir kepada Allah lebih utama. Tetapi penjelasan ini jangan menjadi alasan, wah kalau gitu saya nggak usah sedekah uang deh, dikir aja yang banyak. Bukan begitu juga Bapak Ibu. Ya, ya ini memotivasi bagi ahli zikir menjadi setara
bahkan dengan zikir itu mengkatrol semua amalia. Likulli syai'in laisa min dzikrillah lahwun wala'bun. Setiap kegiatan apapun tanpa berzikir, tanpa mengingat Allah, kegiatan itu hanya main-main saja. Ya. Apalagi kita semua bersyukur, alhamdulillahilladzi faddalana ala katsiri min ibadil mu'minin, atas bimbingan guru mursyid pengusaha awas. Kita sedekah hartanya dicontohkan oleh pengusaha abah. Zikir juga yang tadi dinyatakan merupakan bentuk sedekah di luar harta juga kita dicontohkan. Jadi double para iwan yang saya muliakan. Ya, bahkan saya langsung sami itu mendengar dari guru agung, zikir jari itu sedekah suara, Bapak Ibu. Niatkan zikir itu selain yang dibaca ilahi anta maksudi itu, niat mensodakokan suara, mengeluarkan suara. Zikir jar harus keluar suaranya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu niat mengeluarkan suara untuk berzikir, itu sedekah suara, kata para sahabat. Jika diniatkan ke arah sedekah, maka nafas kita bisa berlipat ganda, bisa semakin panjang, sesuai sabda Nabi. Sesuai sabda Nabi, as-shadaqatu tadfa'ul bala wa tazidu fil umri. Sedekah itu mencegah mara bahaya dan memanjangkan umur. Nah, berdasarkan keterangan ini, jadi para ikhwan yang saya muliakan, ketika berzikir jahar, ini mesti keluar suaranya, harus kenceng, harus semangat. Kalau suara zikir jahar dipegek, tidak keluar, mohon maaf, saya berani bersalaman, kita ini tidak akan, bahkan saya, kalau bukan tidak akan ya, kurang terbuka dalam bertorikoh, kurang keyakinannya, malah banyak kebingungannya, banyak ketakutannya. Jadi saya berani mengatakan ikhwan-ikhwan yang banyak takut daripada yakin, itu zikir jahatnya kurang keras, kurang banyak. Yakin itu. Cek orang Sunda mah loba kasieun. Loba kasieun selain Allah. Ya, padahal setiap kita manakiban, petugas khidmat amaliyah pembaca manqobah di kolong langit ini membaca keterangannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Itu jelas. Ketahuilah, wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah itu nggak ada ketakutan, nggak ada kebingungan. Itu bukan tanpa sebab, tanpa syarat. Wali Allah tidak ada bingung, tidak susah karena banyak zikir. Ya, zikir itu merapat kepada Allah, bahkan bersama dengan Allah. Ketika merapat kepada Allah, bersama dengan Allah, Allah berikan reward. Allah berikan apa? Penjagaan, ketenangan ke dalam batin. Ya, kitab Miftahus Sudur ada tuh dijelaskan. Idza dzakaral muridu bisyiddatin wa azmin tuyat lau maqamatut thariq bisur'atin. Ketika seorang murid zikir jaharnya semangat, serius, suaranya keluar, maka bagi murid tersebut makom-makom thariq akan dipercepat, dilipat, dipermudah daripada murid-murid yang setelah ditalkin zikir jaharnya malas, zikir jaharnya tidak ada suaranya, tertutup. Bagi murid-murid yang malas berteriak, makom-makom thariq itu tuh apa sih? Nggak usah muluk-muluk Bapak Ibu. Saya mengartikan sederhana saja. Contoh, sebelum ditalkin kita ini pemarah. Setelah ditalkin dan mengamarkan serius zikir jaharnya, jadi pemurah. Itu terbuka makom, terbuka akhlak. Tapi kalau sebelum ditalkin pemarah, setelah ditalkin masih juga pemarah, itu masih tertutup itu makomnya. Sebelum ditalkin pembohong, setelah ditalkin masih pembohong, masih tertutup. Itu hakul yakin dengan mengikuti contoh dari Syekh Mursyid, semua terbuka step by step. Kita serahkan zahir batin kita kepada Syekh Mursyid, melakukan amaliyahnya, nanti oleh Syekh Mursyid dipermak Pak Ibu kita ini. Sadar atau tidak. Istilah pengrasa abah, hurungkeun atuh mobilna,
ku abah didorong. Itu bahasa Sunda. Hidupkan dong mobilnya sama abah didorong. Paham kan semua? Menghidupkan mobil itu amaliyah mursinya dihidupkan. Semuanya mesti diamalkan. Baru sama abah didorong. Itu ada lanjutannya. Cenah ulah rekumaha maju. Abah dititah ngadorong, ari mobilna teu dihirupan. Itu artinya bagaimana mau maju? Abah disuruh mendorong, tetapi mobilnya tidak dihidupkan. Coba Pak, walaupun mobil Mercy, mobil Rolls Royce yang berapa miliar itu, tapi dia tidak dinyalakan. Itu penganalogian dari pengasah Abah Os. Kemudian Abah Os suruh ngedorong. Itu sabda Abah Anom dulu ya. Kalau sekarang bagi kita Abah Os. Coba mobil semewah apapun tidak dihidupkan. Kemudian guru mursyid suruh ngedorong. Nggak bisa maju Pak. Jadi bertorikot ini bukan simsalabim. Ya, mengadakan karomah Abah. Kitanya nggak gerak, nggak bisa Pak. Bukan begitu Bapak Ibu. Ah, cara mainnya bukan begitu. Semua amal yang mursyid ikuti. Nah, dengarkan khidmat ilmiah di setiap manakib. Karena apa? Membimbing kita semua ini bertoriko ini kemana arahnya? Mau apa? Mau bagaimana? Nah, kalau tidak diikuti khidmat amaliyah, khidmat ilmiah, dan khidmat maliyah tuh kemarin waktu di manakib online ini beberapa hari ke belakang saya sampaikan. Kalau tidak dilakukan, tidak diikuti khidmat amaliyahnya, khidmat ilmiahnya, dan khidmat maliyahnya, saya jamin Bapak Ibu kurang sedikit terbukanya ya. Nah, hadirin yang ikhwan akhwat serta jamaah manakib online yang saya muliakan. Jadi yang kedua, bentuk sedekah tanpa harta itu zikrullah. Jangan ragu keluarkan suara, niat sodakoh suara. Keluarkan suara. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Wah, keterangannya banyak para ikhwan. Satu saja saya pernah dengar di hadis Nabi. Ya, bukan di hadis Nabi, itu di kitab Al-Anwar Qudsiyah di Muqaddimah. Ketika Allah akan menurunkan musibah, bencana, mara bahaya ke sebuah tempat, ke sebuah kampung, tetapi ada seorang yang sedang berzikir kepada Allah, maka musibah itu, bahaya tersebut, Allah pindahkan. Tidak akan ditimpakan kepada kampung tempat tersebut yang ada orang berzikir. Akan dipindahkan ke tempat-tempat yang tidak ada orang berzikir. Jadi para iwan jangan kecil hati. Ini rata-rata saya analisa, murid-murid pengrasa Abah Awas itu, istilah orang sudah encelo-enceloan. Apa encelo-enceloan ya? Bahasa Inggrisnya tuh. Jadi tidak Jumping up, berkumpul di satu titik jumping, Bunda Yuni. Bunda Yuni satu orang di Inggris. jumping up. Oh ya, jumping-jumping. Ya, gitulah. Nah, Saya juga di sini nggak banyak orang, Pak Kiai Danang, walaupun dekat ke pengrasa Awas. Cuma 3 keluarga di kampung saya ini, di dekat Suryalaya. Nah ini mesti paham juga, jangan sakit hati, jangan kok kenapa. Ya, kalau belum paham kita juga mungkin bertanya-tanya, kok saya di sini cuma sendirian, sedikit, yang berguru ke Abah Awas, yang lain orang-orang tidak gitu kan. Aku ingin dikumpulkan dengan murid-murid Abah Awas lagi. Terima Bapak Ibu. Kita ini sengaja disebar ya di titik-titik muka bumi ini. Itu ada maksud. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya, semua aktivitas, semua kondisi diciptakan oleh Allah bagi kita melalui Syekh Mursyid. Ada yang ditanam di Mekah, di Jeddah, di mana, di mana, di mana. Itu nggak banyak. Di satu tempat ini murid pengrasa Abah Awas, satu dua, wah sisanya umum. Nah ternyata ikhwan awat rahimakumullah yang saya temukan, kita disebar di titik-titik wilayah itu untuk menjadi penyeimbang, untuk menjadi penghalau dari manusia-manusia masih ciptaan Allah juga yang Allah takdirkan tidak mengingat Allah. Ya, itu kan jelas Al-Qur'annya surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laula
Daf'ullahi nasa ba'dum bi ba'dil lafasadatil ab. Jikalau Allah tidak membendung, tidak menahan satu kelompok oleh kelompok yang lain, bumi ini sudah hancur, sudah rusak. Kelompok yang pertama ini adalah kelompok penghancur. Manusia-manusia penghancur, turun bencana. Siapa ini? Hum al-ghafilun. Dulu disabdakan Nabi. Dulu Nabi Muhammad SAW masih hidup secara zahir, ada yang nanya, ya Rasulullah, mana ahlul bala? Ya Rasul, siapa sih penyebab bencana turun ke muka bumi? Rasul menjawab, hum al-ghafilun. Mereka itu adalah orang-orang yang hatinya lupa kepada Allah. Kalau bahasa sekarang, orang-orang yang tidak ditalkin, yang tidak mau ditalkin, itu penyebab turun bencana. Nah, kelompok yang menahan, kelompok yang menyeimbangi bumi ini adalah zakirun Allah. Orang-orang yang berzikir kepada Allah. Bukan sebuah kesombongan, tapi ini merupakan kesyukuran. Kita semua sebagai murid Syekh Mursyid di Bangsa Ba'os dipilih Allah menjadi manusia yang hatinya mengingat Allah. Oleh wakil Allah diajarkan. Nah, manusia-manusia yang berzikir kepada Allah batinnya di setiap titik muka bumi ini menjadi penghalau, menjadi benteng bagi kelompok manusia lain yang lupa hati kepada Allah. Saya coba kalau saya tanya Bunda Yuni, di Inggris tuh berapa orang murid Abaos? Dibandingkan yang bukan murid Abaos, banyak mana? Banyak yang bukan murid Abaos. Maka Bunda Yuni ditanam di Inggris itu sengaja, tidak ada unsur tidak sengaja. Dipilih oleh Allah, oleh Abah Awas. Untuk apa? Menjadi benteng. Supaya di Inggris temuringis, kata orang sudah. Muringis itu apa ya? Gak menderita dengan bencana. Karena ada tukang dikir, Bunda Yuni. Iya, para Iwan semua. Mungkin ini yang manakib online, yang di Jeddah, yang di mana. Ya, terserah. Sekali lagi, syukuri Anda, saya jadi murid Abah Awas. Hati kita, jiwa kita dipilih Allah, dipilih Abah Awas untuk menghidupkan nama Allah di jantung kita, di kalbu kita. Ya, kitanya juga tidak ada sebetulnya ya, kalau mesti didalami lagi. Tapi udah cukup dulu lah, nggak apa-apa. Itu para ikhwan semuanya. Nah, jadi zikir ini dahsyat. Bahkan di kesempatan lain Bang Sabah menyampaikan, ya zikir ini untuk melestarikan kehidupan duniawi. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, sedekah selain harta, tapi setara juga dengan bersedekah mengeluarkan harta adalah menolong orang lain. Ya. Nah, ini menolong orang lain ini jangan dianggap remeh, ikhwan akhwat rahimakumullah. Ini sama juga dengan sedekah. Apakah kondisi orang yang kita tolong itu membutuhkan pertolongan secara apa saja? Mari kita melakukan sekemampuan kita. Ya. Nah, dana abadi di Sinarasa, orang tua asuh di Sinarasa, ini semua dalam rangka yang ketiga, Bapak Ibu, menolong. Saya sebagai Wakatiga, ya, Wakil Rektor 3 bidang kesiswatamaan, kalau di umum kemahasiswaan, Abah tidak membolehkan menyebut mahasiswa tapi siswa tama, karena maha hanya untuk Allah saja. Saya bidang kesiswatamaan meng-cross-check ke lapangan. Sebetulnya bukan tidak ada para peminat yang ingin kuliah di Sinarasa, Bapak Ibu. Tetapi permasalahan yang terbesar adalah kemampuan finansialnya. Ya, ketika sedikit saja saya mengumumkan, saya gratiskan deh, saya bilang waktu di pesantren At-Tadhkir Majalengka Akididin. Sok 5 orang, saya bilang, saya gratiskan atas nama orang tua asuh, insya Allah kuotanya masih ada. Itu yang tadinya baru 1 orang, itu langsung Bapak Ibu ngacung daftar. Nah, artinya ini perlu pemikiran bersama, perlu gerakan bersama. Mewujudkan cita-cita mulia Pangsa Abah Anom yang dilanjutkan oleh Pangsa Abah Aos, Universitas Saifullah Maslul, 1000 siswa tamat, Abah mah hoyong ingin gratis. Nah, maka gerakannya yang tadi, dana abadi itu
kedepannya ya salah satu program unggulannya adalah untuk menggratiskan siswa tamu kedepannya, tapi entah berapa tahun nanti terkumpul uang, dilihat dulu. Kalau sekarang masih berjalan orang tua asuh ya, bahkan mungkin kalau orang tua asuh masih terus dibuka kerannya, tidak akan ditutup ya Bapak Ibu, karena nanti sifatnya kolaborasi antara orang tua asuh, teknis di kampus, dan dana abadi sebagai keran utama menyalurkan sedekah dari Bapak Ibu. Nah, membantu orang lain bisa juga Bapak Ibu mengarahkan yang belum ditalkin jadi talkin. Ya, dan itu membantu orang yang lupa hatinya menjadi ingat, membantu orang yang dirundung, bingung, susah. Itu pernah saya dengar dari Bang Sabah, Cep, bingung teh, mun teu ditalkin mah nepi ka poe kiamat moal leungit katanya. Bingung itu kalau tidak ditalkin sampai hari kiamat tidak akan hilang, kata Bang Sawah. Ya betul Bapak Ibu. Nah, maka kita ini juga punya kewajiban menolong orang lain yang hatinya lupa, yang sholatnya tidak khusyuk, yang tidak punya guru, dengan cara masing-masing, tentu dengan terapeutik, dengan baik-baik ya. Silakan tunjukkan kepada talkin. Banyak para wakil talkin. Kalau tidak ada di situ, telepon Bapak Ibu. Bisa by telepon WA, telepon biasa silakan. Bisa video call silakan. Ini membantu. Ya, banyak bentuknya kita membantu orang lain. Baik, yang keempat, bentuk sedekah tanpa harta. Tapi setara dengan itu adalah menebarkan salam. Absus salam. Ya, salam kita kepada setiap manusia, kepada sama manusia, terutama sama muslim itu sedekah. Di mana itu banyaknya salam ditebar dan dijawab? Di mana kiban? Ya, MC salam jawab, baca Quran salam jawab, baca sholawat salam jawab. Berapa kali itu kita absus salam, menebarkan salam dalam manakiban. Manakibannya di mana-mana. Luar biasa penglasa Abah. Ya. Jadi bukan hanya teori, tapi mengajak kita, mencontohkan kita langsung praktek. Absus salam itu di setiap momentum manakiban. Baik Bapak Ibu, saya percepat saja. Yang kelima, bentuk sedekah yang setara dengan harta, tapi bukan harta, adalah senyum. Tabasum. Nah, ini yang sering kita lihat dari guru agung kita. Wajah guru mulia Pengalas Abah yang selalu berseri-seri, senyum yang ikhlas terpancar dari wajah beliau yang mulia. Sedekah itu. Tabassumuka fi wajhi akhika sodako. Senyuman yang engkau berikan untuk saudaramu adalah sedekah. Nah tentu para ahli zikir ini ahli sedekah ya. Karena saya perhatikan murid-murid Pengalas Abah ini pada bercahaya wajahnya. Amin. Amin. Iya, Alhamdulillah. semua terbawa oleh guru kita. Dan mari Bapak Ibu kita melihat kepada diri saya juga, jangan sampai lupa kita. Kita sudah talkin, sudah bermursyid ke Sabah Awas, sudah punya amal yang mursyid, tapi kalau wajah kita masih muram, nah itu cepat-cepat dirobah-robah. Jangan jangan asam-asam ya, harus manis-manis. Itu di mana ada gula, di situ ada semut. Itu artinya pribadi kita semakin menarik, semakin baik, semakin soleh, semakin terasa kemanfaatannya oleh orang-orang sekitar. Niscaya Allah datangkan manusia yang lain merapat ke kita. Ya, karena apa? Karena ada akhlak soleh, ada alak mulia, ada senyum terpancar dari diri kita. Tentunya terpancar dari keagungan guru agung kita, Pangsa Baos. Ikhwan wa terimakullah, mohon maaf terlalu panjang. Itu saja khidmat ilmiah pada malam hari ini. Saya kembali atas nama pengurus inti Dana Abadi Sinarasa, bidang koordinasi dan komunikasi, mengucapkan terima kasih kepada semua ikhwan akhwat yang telah berkhidmat kepada bangsa Abah Awas lewat Dana Abadi. Yang sudah kata bangsa Abah, tambah lagi. Yang belum, niat, ayo gas, nyicil Bapak Ibu. Terima kasih kepada semua, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.